FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Masih Anda simak Serbuk Senin Berbuku di sini di FM 91,2 ya pastinya. Nah, masih bersama saya Ribu Tawani dan kita segera lanjutkan di bab yang berikutnya. Ada yang gabung lagi, Mas Idris di Watu Payung ke sesi. Saya sapa terlebih dahulu ya. Pangeran kok disuguhi minuman anggur juga ya, Mas Ribet. Ono keterangan anggurnya merek apa? Ya kan itu jamuan dalam Eropa memang seperti itu ya. Dalam tradisi Eropa jamuan mereka nggak kenal istilahnya apa ya, minum teh anget itu nggak ada ya. Ya karena melihatnya, memandangnya Pangeran Diponegoro sama-sama bangsawan nih, sama-sama keluarga kerajaan, maka kemudian disuguhilah dengan ala tradisi mereka. Tapi apa ya, beliau cukup cerdas untuk ya sangat cerdas ya dalam bersikap bahwa beliau tidak mengambil itu gitu ya. Bukan persoalan masalah haram halalnya sih, tapi lebih pada ini diplomasi politik yang tetap beliau mainkan di situ sebenarnya. Oke ya. Oke, siapa nih? Ibu Sri Astuti Dirban juga ya. Oke, yang ikutan gabung. Ceritanya menarik banget, Nas. Iya, namanya juga cerita dari Pangeran Diponegoro ya, pasti. Oh iya, di daerah mana ya? Di daerah Bandar banyak banget tuh cerita-cerita yang berkaitan dengan Pangeran Diponegoro. Banyak banget. Saya pernah mencoba untuk apa ya, menelusuri cerita-cerita itu dari desa-desa di daerah atas deh terutama. Banyak banget. Terus kalau di Kesesi juga lumayan lah banyak. Abah di Comal juga ikutan nyimak ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selalu nyimak Serbuk nih biar tambah wawasan. Mungkinkah ini ya? Ini pertanyaannya Pak Abbas nih. Mungkinkah terlahir kembali jiwa-jiwa di Ponegoro di zaman ini? Mungkin. Kenapa tidak? Tentu mereka yang berjiwa seperti Pangeran Diponegoro ini akan selalu banyak menemui hambatan dan rintangan yang lebih berat. Iya pasti. Iya, itu pasti ya. Orang yang idealis, orang yang penuh semangat untuk berjuang, pasti deh musuhnya lebih banyak. Dimusuhi banyak orang. Sekalipun ya mungkin tetap bersahabat dengan musuh-musuhnya. Kayak Diponegoro ini keren banget ya. Sekalipun dia punya berhadapan langsung dengan Belanda gitu ya, tidak kemudian tidak lantas itu kemudian akhirnya dia membenci secara personal, tetapi yang dia tidak suka itu kan lebih pada kebijakannya dan warna politik yang kemudian dihadirkan oleh pemerintah Hindia Belanda, pemerintah kolonial pada waktu itu, yang betapa ya di era itu mencokok atau benar-benar mengkooptasi kekuasaan yang ada di Jawa ini, di Nusantara bahkan ya. Ya, kerajaan-kerajaan itu akhirnya harus tunduk kepada pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Aneh kan? Padahal mereka pendatang. Nah, ini dia persoalannya. Nah, ini dia. Tentu mereka yang berjiwa seperti sang pangeran akan selalu banyak menemui hambatan dan rintangan yang lebih berat dengan musuh teman sebangsa dan yang menjadi pengkhianat Ibu Pertiwi. Aduh. Iya ya. Ya, yang kita bela kan sebenarnya apa ya? Hak hidup semua makhluk, hak hidup alam semesta ini. Nah, persoalannya kita tahu sendiri lah ya. Mari kita tumbuhkan, kata Pak Abbas di Comal nih, jiwa-jiwa yang rela berkorban demi kebaikan negeri ini. Oke deh. Mama Lana di Seragi, malam mas, malam juga. Saya nyimak sambil nyetrika, tapi berasa masuk ke lorong waktu kembali ke masa sekolah dulu awal tahun 2000-an. Begitu ya? Wah, kayak diceritain gitu ya. Oke deh, sambil nyetrika, sambil yang mungkin sedang jualan bakso, yang mungkin sedang jualan mie ayam, yang mungkin sedang apa ya, mangkal ya di atas becaknya gitu ya. Duduk santai sambil dengerin Radio Kota Batik. Jangan lupa dengerin, kupingin terus Serbuk Senin Berbuku ya.
Nah, setiap malam Selasa ya, mulai pukul 7 malam sampai 9 malam. Nah, baik. Saya akan lanjutkan pada bagian berikutnya di bab ke-12. Diberi judul Bertahan Hidup di Gulag Belanda. Tahun-tahun pengasingan dan kematian. Antara tahun 1830 sampai 1855. Ada lagi Sulawesi, tempat yang tersunyi, dekat rimba, jauh ramai. Tempat yang terkiri, makam Diponegoro, pahlawannya sejati, membela bangsa kita, pahlawan yang berhati suci. Itu kutipan pertama yang dimunculkan Peter Carey, yang diambil dari nyanyian rakyat tentang Diponegoro, yang populer di tahun zaman kebangkitan nasional antara tahun 1908 sampai 1942, dan di masa Orde Baru, Orde Lama ya, bukan Orde Baru, maaf, yaitu antara tahun 1945 sampai 1966. Dan Orde Baru nggak ada nih, kenapa? No. Bahaya. Oke deh, langsung saja ke bagian pendahuluan. Sebagai orang Jawa yang perjumpaannya dengan laut hanyalah sebatas dengan pantai selatan, sekitar tahun 1805 saat melakukan ziarah, dan pada awal 1825 waktu meditasi di Gua Selarong, maka bagi Pangeran Diponegoro terkatung-katung di laut yang lebih banyak tenang selama hampir 6 minggu tentu bukan pengalaman yang menyenangkan. Bab ini akan dimulai dengan cerita tentang perjalanan pangeran itu yang dikawal oleh ajudan Van den Bosch sendiri, Letnan II Knorrel. Perwira berdarah Jerman inilah yang membuat catatan harian yang sangat bernilai itu. Begitu mendarat di Manado, pada tanggal 13 Juni, dimulailah masa 3 tahun pertama pengasingan pangeran di Sulawesi Utara. Di sini pengalamannya bergaul dengan penduduk setempat kurang begitu harmonis. Namun, ada kompensasinya juga, yaitu pangeran mulai membangun keluarga baru. Ya, bersama Raden Ayu Retnoningsih pada 4 Januari 1832 dan merampungkan catatan autobiografinya, yaitu berupa Babat Diponegoro 43 kanto itu pada 3 Februari 1832. Pada 20 Juni 1833, kondisi darurat politik internasional di Eropa memaksa Belanda untuk memindahkan pangeran secara diam-diam ke Makassar. Pada 20 Juni 1833. Dengan demikian, dimulailah sebuah periode baru pengasingan yang lebih berat, lebih ketat di dalam benteng Fort Rotterdam, yang menghabiskan 22 tahun terakhir sisa hidupnya. Bab ini akan ditutup dengan gambaran singkat tentang kehidupan pangeran di pengasingan, kegiatan menulis, kondisi keluarga, dan wafatnya pada tanggal 8 Januari 1855, serta nasib kaum kerabatnya yang masih hidup. Di bagian paling akhir bab ini, dalam bagian kesimpulan, kehidupan pangeran akan diletakkan dalam perjalanan sejarah Jawa yang lebih luas, disusul dengan suatu penilaian kritis terhadap arti penting kehadiran sosok ini dalam panggung sejarah Indonesia kontemporer. Kita masuk ke bagian pertama dari bab ini. Bertahan hidup di kapal Pollux. 4 Mei sampai 12 Juni 1830. Peter Carey mencoba memulai bagian ini dengan mengutip
bagian dari Babat Diponegoro yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Layar terkembang dan kami meninggalkan Batavia menuju Manado. Tetapi tidak ada angin sehingga kapal berjalan sangat lambat. Banyak dari orang laknat itu, serdadu dan awak kapal Belanda, jatuh sakit dan modar di kapal. Sultan pun gundah hatinya. Barangkali kami akan mati semua dan tidak sampai ke Manado. Kita tidak akan membahasnya lagi. Akhirnya tiba di Manado. 2,5 bulan lamanya perjalanan Sultan dari Batavia ke Manado karena tidak ada angin. Duka derita yang dialami Pangeran Diponegoro dan para peserta lain pelayaran itu terekam dengan rinci dalam catatan harian Knorrel. Dalam 5 hari pertama, pelayaran saja. 4 dari 50 anggota pasukan yang ditugaskan mengawal Diponegoro meninggal dunia. Upacara penguburan dilaksanakan dengan pasukan kehormatan berjalan lambat. Bunyi genderang pengiring upacara terdengar dengan jelas di kamar pangeran yang letaknya di bawah geladak belakang kapal. Terbaring lemah karena demam malaria, ditambah muntah-muntah karena mabuk laut, menunjukkan bahwa kondisi kesehatan pangeran semakin memburuk. Setelah seminggu berlayar, pangeran berkata kepada Knorrel bahwa ia sudah ikhlas untuk mati. Akan tetapi, ia belum berada di ambang maut. Setelah demamnya mereda, pangeran menunjukkan minat pada apa saja yang ia lihat di kapal. Ilmu bumi, kawasan Indonesia Timur, sangat menarik perhatiannya. Ia bertanya, seberapa jauh Ambon dari Manado? Apakah Manado jauh dari Makassar atau Tanah Bugis? Bolehkah dia melihat peta Makassar yang sempat ia lihat dari dek depan, sehingga ia bisa lebih memahami lagi bentuk Pulau Sulawesi? Saat Knorrel berkeberatan dan mengatakan bahwa satu-satunya peta yang ada di kapal hanya diperuntukkan bagi keperluan navigasi pelayaran, pangeran tetap gigih bertanya. Ia ingin tahu tentang rute laut ke Jeddah. Apakah pantai-pantai Sulawesi dapat dilayari dan bagaimana penduduknya? Kristenkah atau Muslimkah? Berondongan pertanyaan pangeran yang kadang menarik, kadang menjengkelkan, jelas menguji kesabaran Knorrel. Pada pukul 2 dini hari, tanggal 14 Mei, ketika badai hebat sedang melintasi Gunung Muria di Jepara menuju ke laut, Diponegoro tiba-tiba berlari keluar dari kamarnya dan berteriak-teriak memanggil saya agar datang menghampiri dan memerintahkan agar komandan kapal korvet seharusnya segera membuang jangkar. Hari berikutnya, pangeran mengomel terus dengan permintaan yang bukan-bukan. Hari terasa sangat panas dan laut tenang tanpa semilir angin pun. Kami sedang berada dekat pantai Lasem. Pemandangan garis pantai Laut Jawa itu rupanya mengiris-iris hati pangeran. Namun pangeran yang sama ini jugalah yang setiap hari tetap mengiriminya nasi dari meja makannya dan mengundangnya untuk sarapan pagi bersama dengan menu kentang, sambal, teh hitam dan biskuit kapal sambil duduk-duduk di tikar jeram yang lebar. Pangeran yang sama ini pun tertarik dengan gambar-gambar dalam buku-buku dan almanak yang dipinjamkan Knorrel. Dengan ditemani anggur sungai Rhine, dari Jerman, dan anggur putih manis dari kebun anggur Konstantia di Tanjung Harapan, Afrika Selatan, yang didapat para pengawal dari para perwira kapal yang memberikannya dengan enggan sebagai obat
untuk keinginan yang mendadak timbul untuk mencicipi anggur. Dalam pertemuan-pertemuan ini, percakapan di atas tikar jerami, menurut pengakuan Knorrol, pangeran mengajaknya bercerita tentang banyak hal, di antaranya tentang sejarah dan mitologi Jawa hingga sejarah Eropa terkini. Apakah sudah menjadi kebiasaan di Eropa? Tanya Diponegoro. Untuk mengasingkan seorang pemimpin yang kalah perang ke sebuah pulau terpencil dan memutus hubungan dengan semua kaum kerabatnya. Knorrol menjawab dengan mengutip contoh Napoleon, yang seperti pangeran persis berusia 44 tahun saat pertama kali diasingkan. Tetapi dilakukan dengan cara yang baik, sehingga tidak meninggalkan kenangan yang menyakitkan. Diponegoro juga mengenang masa silam hidupnya, terutama pengalamannya di masa Perang Jawa, yang didorong oleh arahan pertanyaan Knorrol. Sebab catatan harian itu memang disusun sebagai laporan intelijen bagi Gubernur Jenderal. Sikap pangeran memang membingungkan Knorrol. Di satu pihak ia memuji kekuatan karakter dan sifat kewirausahaan pemimpin Perang Jawa ini, kecerdikannya, dan kearifan dalam memberi penilaian. Di lain pihak, ia sama sekali tidak bisa menghargai keyakinan agama pangeran. Seorang fanatik yang menganggap prinsip-prinsip agamanya sendirilah yang paling luhur mulia di muka bumi dan berhasrat untuk menegakkan aturan agamanya di atas puing-puing dari semua sistem lain. Di sini, Knorrol menyingkapkan prasangka-prasangka zamannya yang bahkan dianut oleh pengkritik kolonial termasyhur dan penulis novel Multatuli atau kita kenal dengan Edward Dawes Dekker yang hidup antara 1820 sampai 1887 yang mencap pangeran sebagai seorang fanatik yang merana. Pada tanggal 12 Juni 1830, kapal Pollux akhirnya membuang jangkar di Manado. Keesokan harinya, pangeran dan para pengikutnya diturunkan dari kapal. Mereka dikawal menuju Fort New Amsterdam. Benteng Belanda di kemudian hari rusak akibat gempa pada tanggal 14 Mei 1932 dan pengeboman Amerika Serikat pada tanggal 7 Desember 1944. Benteng ini akan menjadi rumah mereka selama 3 tahun. Itu catatan perjalanan Pangeran Diponegoro sampai di Manado. Apa yang terjadi setelah sampai di Manado? Oke deh. Masih akan ada simak cerita serunya. Mungkin minggu depan ya. Ini kayaknya panjang banget nih kalau misalkan diteruskan. Saya khawatir tidak akan cukup, tapi agaknya cukup juga lah. Oke deh, saya akan hadirkan nanti setelah ini. Ditunggu juga respon dari Anda di 08554200912 ya. Haha, pokoknya jangan kemana-mana. Masih setia di sini aja pokoknya ya. Karena gak ada program yang segini kerennya. Sabang amat ya di radio lain ya. Ya, saya tunggu presensinya di 08554200912 ya. Biar tambah seru di Serbuk Senin.